Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini sama-sama lagi kita di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Edgy Shampoo and Hair Tonic. Alhamdulillah yang hadir di pagi hari ini semuanya cantik-cantik. Bajunya bagus-bagus, kerudungnya keren-keren. Lunasnya belum tentu tapi. Iya, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang perawan. Iya, ibu-ibu pasti dulu pernah ya jadi perawan ya Bu ya. Pernah dulu banget ya Bu ya. Iya. Sekarang udah enggak lagi, udah hilang. Iya. Baik, di kesempatan ini saya akan berikan langsung ibu-ibu untuk bertanya sebelum kita mendengarkan Mama memberikan tausiah. Tapi pertanyaannya harus sesuai dengan tema nih. Siapa yang mau bertanya Bu? Banyak nih tentang perawan ya. Nah sebelah sini ada ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Saya dari Majelis Taklim Miftahur Rahmah. Alamat ke Citayam, Pondok Terong, Gang Nyamuk. Ya silakan Mok, silakan ya. Saya mau bertanya Ma. Ya. Begini, apakah ada seorang perawan atau gadis yang hamil tanpa berhubungan dengan pasangannya dan hamil itu melalui mimpi? Karena di zaman sekarang ini kan mah udah banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Iya. Itu aja mah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Mama bisa menjawabnya sekaligus memberikan tausiah tentang keperawanan. Apakah benar memang perawan itu hilang setelah selaput darah pecah atau ada hal-hal lain mah yang menyangkut keperawan ini? Silakan. Perawan. Keperawanan ini merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang perempuan. Keperawanan ini sangat tinggi nilainya, luar biasa. Kita lihat, keperawanan ini adalah kado yang terindah buat para suami dan harus benar-benar dijaga oleh seorang perempuan. Namun kalau kita lihat sekarang dalam pergaulan, di TV, sinetron, di pergaulan sehari-hari, kadang-kadang anak SD, kelas 5, kelas 6 udah pada pacaran. SMP ada yang udah berani berciuman, berpelukan. Apalagi kalau kita lihat di koran, lihat juga di bacaan-bacaan yang lain, lihat kelakuan anak-anak. Bahkan maaf dalam tanda kutip, banyak anak-anak SMA yang sudah melakukan hubungan badan. Ada yang dengan teman sepergaulan, ada yang dengan pacarnya, na'udzubillahi min dzalik. Karena mereka tidak mengerti agama dan itu sebetulnya diharamkan oleh Allah. Sekarang begini, kalau seandainya seseorang menikah, kemudian perempuan tadi ditanya oleh suaminya, kamu masih perawan apa tidak? Kalau perempuan tadi yang sudah tidak perawan, hanya ada dua jawaban yang bisa diberikan oleh perempuan tadi. Satu, dia berkata jujur, memang saya tidak perawan lagi. Atau dia berdusta, seperti Abdul tadi bilang. Apakah selaput keperawanan itu bisa hilang karena jatuh dari sepeda, karena menunggang kuda, karena ada kecelakaan dan sebagainya? Ini banyak faktor yang menyebabkan kenapa keperawanan ini udah bisa pecah. Tapi ternyata para ahli mengatakan pecahnya karena kecelakaan dengan pecahnya karena berhubungan badan beda. Jadi laki-laki yang baik pada umumnya dia akan mengetahui dan bisa merasakan dengan instingnya istrinya ini masih perawan atau tidak. Cuman di antara para suami kadang-kadang karena tertutup rasa cinta, rasa sayang kepada istrinya, kadang-kadang nggak tega ngomong, nggak tega kalau mau nanya, takut menyinggung perasaan istrinya. Cuman dalam kenyataannya laki-laki tadi akan menderita batin sepanjang zaman. Wah, istri saya nih waktu awal saya hubungan dengan dia sudah tidak perawan lagi. Nah, sekarang bagaimanakah kalau orang yang sudah tidak perawan lagi menikah? Ada dua pendapat ulama.
Ulama pertama mengatakan haram menikah dengan perempuan yang tidak perawan lagi, kecuali kalau dia sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Haram. Karena artinya dia perempuan hina, perempuan pezina. Dia seperti pelacur, mau berhubungan badan di luar nikah. Ulama yang kedua mengatakan boleh selama rukun nikah itu sudah ada. Hadis Nabi mengatakan, suatu ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, istri saya genit, centil, suka selingkuh." Rasul bilang, "Ceraikan dia." Suami tadi mengatakan, "Saya sangat mencintai ya Rasulullah." Kalau gitu kamu bertahan, gak usah diceraiin. Jadi kembali kepada suaminya. Kalau karena rasa cinta yang besar, ia bertahan tidak menceraikan istri, tidak masalah. Yang ibu tadi tanyakan, kalau ada orang perawan, bisakah dia hamil gara-gara mimpi? Tidak bisa. Yang ada contoh di Amerika tahun berapa itu, gara-gara berenang. Ketika berenang mungkin ada laki-laki yang mengeluarkan sperma waktu berenang. Dia juga berenang di kolam yang sama. Sperma tadi masuk ke vagina perempuan, ternyata karena dia subur dibuahi sel buahnya. Sel telurnya itu dibuahi. Jadi dia hamil. Itu yang ada. Kalau melalui mimpi itu tidak ada. Karena apapun yang terjadi sunnatullah. Kenapa kehamilan terjadi? Itu karena sperma bertemu dengan indung telur. Pal yang duri insanu mimma khuliqa mimma inzafik yahudi min baini sulbi wat taraib. Manusia hanya berpikir dari mana mereka dijadikan. Manusia dijadikan dari air yang terpancar di tulang sulbi laki-laki, tulang dada perempuan. Jadi sangat mustahil kalau karena dia mimpi dia hamil. Tapi karena memang benar-benar sunnatullah, hukum alam kalau orang kita bilang, karena bertemunya sperma dengan indung telur, itulah yang bisa membuahi. Jadi tidak ada kehamilan gara-gara mimpi, kecuali barangkali dia itu dibius oleh seseorang, dia lamat-lamat seingat-ingat atau tidak, diperkosa, itu boleh jadi. Tapi pasti ada bekas-bekasnya, seperti itu. Iya, begitu Ibu Siti Aisyah. Iya, ada juga mau yang bilang dihamilin jin. Kadang-kadang gitu, ini orang hamil nggak tahu bapaknya, dibilang dihamilin sama jin. Mungkin nggak dengan jenis yang lain mah bisa Tidak. hamil manusia? Tidak. Manusia mau manusia. Anda lihat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajal litaskunu ilayya. Allah berikan kepada kalian para laki-laki, istri kalian min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Iya. Bukan dengan makhluk yang lain. Oke, baik. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya. Nanti saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, tapi kita harus break dulu sebentar dan kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Eci Shampoo and Hair Tonic. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Eci Shampoo and Hair Tonic. Alhamdulillah, semakin kesini ibu-ibu semakin semangat, senyumnya juga semakin lebar. Alhamdulillah. Ya, kita masih membahas tema tentang perawan, dan sekarang ibu-ibu lagi yang ingin hadir, yang ingin bertanya di sini. Siapa, Bu? Sebelah situ saya, kencang itu sayanya ya. Silakan saya, boleh berdiri saya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aminah dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Sawah Baru, Tangerang Selatan. Oke. Mau tanya, Mah? Silakan Sawah. Saya mau bertanya, Mah. Iya. Kalau seorang gadis kan selalu dibuktikan dengan keperawanannya dan selaput darah. Tapi bagaimana cara membuktikan seorang perjaka, Mah? Keperjakaannya, Mah. Sekian, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Opini di masyarakat mengatakan lelaki mah bisa saja komplain, lu udah gak perawan lagi kan waktu gue nikah sama lo. Sementara kata Bu Aminah, bagaimana membuktikan dia perjaka atau tidak, itu kembali kepada hati masing-masing tentang kejujurannya.
Jadi Rasul mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walaki yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, kembali kepada hati. Karena dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau segumpal daging itu buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Hati. Makanya dalam Islam kejujuran yang utama. Itulah kenapa Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang pertama sifat beliau adalah sidik, jujur dan benar. Rasul bersabda, alaika bisidiki paina sidqo yahdilal barri painal birra yahdilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Dikembali kepada kejujuran laki-laki tadi. Dan jangan khawatir kita sebagai perempuan curang banget, jangan khawatir, ada Allah. Kan tiap saat ada kesempatan selalu dinilai oleh malaikat. Catatan yang sebelah kanan baik, yang kiri buruk. Begitu Bu Aminah. Nggak usah mikirin orang, yang penting kita. Iya. Oke Bu Aminah, dari sawah. Iya. Iya. Baik, yang berikutnya siapa Bu yang mau bertanya lagi Bu? Sebelah sini ada? Iya, silakan Bu. Buah Silakan. saga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dede Rusmini dari Pesingkoneng dan Mogot. Ya Allah, udah pesing koneng. Iya. Ya silakan Bu. Ya begini, ada yang melakukan hubungan suami istri, ada yang membuktikan bahwa dia perawan itu mengeluarkan darah. Apa memang itu bisa dibuktikan betul dengan keluarnya setetes darah? Itu bagaimana, Mas? Tidak semua orang yang keperawanannya pecah mengeluarkan darah. Kenapa? Selaput darah ada yang sangat tipis, ada yang sedang-sedang, ada yang tebal. Yang tebal itulah ketika dia pecah mengeluarkan darah. Kalau yang tipis selaputnya dia tidak sampai mengeluarkan darah. Jadi para suami pun harus mengerti bahwa tidak semua selaput darah yang pecah mengeluarkan darah. Begitu posing koneng. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kami mencerehet bajunya. Menceret tapi pesing percuma Bu ya. Oke Bu, yang berikutnya siapa lagi yang bertanya Bu? Saya. Ya sebelah sana putih merah putih. Ya silakan. Ya. Oke. Boleh berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Nining dari Majlis Taklim Ar-Rahman, Bojong Genteng, Parung Kuda, Sukabumi. Oke, Genteng. orang Parung Kuda. Mama, saya mau bertanya. Silakan. Saya punya perawan, tapi sikap perilaku kayak laki-laki. Gimana? Anak perawan. Pengen kayak perempuan Perawan. biasa gitu. Maaf Bu, seseorang menjadi seseorang itu banyak faktor yang menentukan. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor kebiasaan. Yang keempat, faktor pergaulan. Mungkin, maaf dalam tanda kutip, anak ibu mungkin semuanya lelaki kecuali satu dia perempuan. Itu pasti ada perbedaan. Seperti saya punya anak 4, 3 lelaki, 1 perempuan. Yang 1 perempuan dari SD tidak mau pakai rok, selalu pakai celana. Makanya sekolah doang pakai rok. Kenapa? Saudaranya semua laki-laki. Yang kedua, mungkin perlakuan dari keluarga. Mungkin oleh keluarga disuruh, nih kamu naik pohon mangga, nih suruh ini. Itu menyebabkan dia seperti ke laki-lakian, jadi tomboy. Atau dia bergaul teman-teman di sekolahnya laki-laki semua. Atau bergaul dengan teman-teman di lingkungan grup belajarnya laki-laki semua. Itu menyebabkan orang tadi tomboy. Atau yang lain, oleh orang tuanya dia diberikan wewenang untuk bertanggung jawab dengan keluarga. Mamahnya kerja, bapaknya kerja, kamu tanggung jawab di rumah. Jadi dia berlaku seperti laki-laki. Itulah faktor yang menyebabkan kenapa seseorang menjadi seseorang.
Iya. Nah, kalau udah seperti Ibu bilang sekarang nih udah terlanjur kelakuannya seperti laki-laki, gimana caranya mengembalikannya gitu, Ma? Kita tetap menyadari saya perempuan. Nggak usah jauh, Del. Iya. Mama sendiri. Iya. Saudara kandung Mama 6. Laki-laki satu paling gede. Kita yang berlima ini perempuan. Oleh bapak saya diperlakukan semua pekerjaan wajib bisa. Bongkar beca, bongkar sepeda, naik pohon mangga, naik pohon kelapa, ngebelah kelapa, ngecat, semua bisa. Inilah yang ada. Jadi artinya kekuatan itu diciptakan oleh orang tua saya, sehingga tidak merasa lelah, tidak ada waktu yang terbuang, tapi kembali saya tetap seorang perempuan. Tapi itu yang kita syukuri. Jadi tidak kemayu, begitu tidak. Alhamdulillah semua bisa. Apa yang nggak bisa? Pasang tenda bisa juga, Pak? Bisa. Bisa juga, iya. Bongkar beca, bongkar sepeda bisa. Iya, oke, baik. Naik pohon mangga abdi aja belum tentu bisa. Iya. Ngempes kelapa. Iya, saya bongkar-bongkar mah bisa, mah. Masang yang susah. Ya. Baunya lebih. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Edgy Shampoo and Hair Tonic. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Edgy Shampoo and Hair Tonic. Iya, kita masih membahas tema tentang perawan. Mang Kasep tumben nih baru datang jam segini. Mah, Naon? Adel, Ya, memang Kasep pusing nih. pusing lo mau pusing mulu emang tiap hari. Kenapa lagi? Digeli. Ada teman Mang Kasep curhat. Semenjak dia menikah, jadi dia tuh kan udah nggak perawan ya, Mah. Iya, Dia tuh ngerasa kehilangan, Mah. Teman kasepnya perempuan apa laki? Perempuan atau perempuan. Oh. Semenjak, Perempuan atau laki, Mah. semenjak dia menikah, Dia ngerasa kehilangan atas keperawanan dirinya. Bukannya waktu dia menikah udah siap mental mau dihilangkan. Nah, itu Mah. Mang Kasep juga jadi pusing ngasih solusinya gimana. Dia merasa kehilangan. Dia nggak ikhlas nikahnya. Emang dijodohin. Nggak tahu, Mah. Kalau nikah. lo tapi Katanya teman. dijodohin apa bukan? Temennya baru kenal 2 hari tiba-tiba. Mana ada perempuan baru kenal 2 hari cerita Langsung perawan ngomong. Pasti ngarang. Iya. Banyakan ngewadul lu mah. Diam dah. Ngewadul, wae. Percaya gue mah percaya. Iya, 2 hari iya. cerita. Bohongnya ketahuan banget. Oke, baik, saya berikan kesempatan ibu-ibu aja deh yang mau bertanya. Siapa Bu yang mau tanya? Yang sebelah mana ya? Ya, sebelah sini. Oh, sebelah sini lagi ya, silakan. Ngewadul, wae. Buah, saga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Mulyani dari Majelis Taklim Al-Ittihad Daerah? Coca-Cola dan Mogot Jakarta Barat. Pesing ya? Saya mau tanya mah, Iya. apakah dengan menilai tingkah laku seseorang dengan harinya itu termasuk suzon dalam keperawanannya mah? Sama sekali itu salah. Karena terus terang, orang yang petakilan boleh jadi dia sangat menjaga keperawanannya, tapi orang yang kalem kayak lembu, saya mau aja diituin. Jadi salah kalau Anda dari Pesingkoneng bertanya. Kalau misalnya orang yang celengean dianggap tidak perawan, yang kalem dianggap masih perawan, itu penilaian yang sangat salah. Terima kasih mah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh begitu tahu masa 2 hari cerita. Iya. Gitu Ibu Pesing, sudah terjawab pertanyaannya. Ya, siapa lagi Bu yang mau bertanya? Ya, dari sebelah sini. Siapa yang mau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Dewi dari Masjid Taklim Miftahul Ar-Rahmah, Gang Nyamuk, Citayam, Depok. Oke, Nyamuk. Ya, saya mau tanya Mas, sekarang kan banyak sekali zaman sekarang ini pergaulan bebas. Nah, dan banyak juga perawan-perawan yang keperawanannya itu tidak dipentingkan gitu mah. Nah, menurut Mama itu bagaimana mah? Dia artinya orang yang tidak beriman. Dia adalah orang pezina, dan itu dalam Islam itu dibenci oleh Allah. Ada lihat An-Nur ayat 2. Az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Pezina perempuan
bagi laki-laki dijilid 100 jilid yang sangat kuat. Jadi kalau kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah, kalau kita benar-benar orang yang Islam, tidak bakalan ngumbar keperawanan. Itu pasti dijaga sangat. Karena Islam jangankan keperawanannya itu hilang lagi perawan, justru tersentuh oleh laki-laki lain pun itu akan dia jaga. Begitu Cidewi. Terima kasih Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lo mau nanya, Sep? Dia lagi ngantuk dia. Oh, lagi mikir, ya. Sep, nih gue pengen tanya sama lo, Sep. Kalau nanti lo menikah, kalau nih. Terus tiba-tiba lo tahu setelah menikah, istri lo nggak perawan setelah malam pertama. Apa yang... Sikap lu mulai apa? Diem mah. Menerima. Nerima sih enggak, cuman kayaknya aduh nih gimana ya? Jadi bingung mah. Nah, pertanyaan Kalau sebagai Adel. laki-laki Iya. mah. Kasep mau nanya langsung ke bininya atau mau ditinggal atau tetap bertahan? Nanya secara baik-baik lah, baik. Seandainya, woi, dengerin. Ini mewakili laki-laki normal apa enggak normal nggak tahu. Seandainya Kasep tahu istri kamu sudah tidak perawan lagi, dia bercerita misalnya dengan pacarnya yang dulu-dulu pernah melakukan hubungan badan, sikap Anda mau bagaimana? Lo nerima apa enggak? Nerima aja. Karena lo nggak berjaka juga. Bukan, Apa? masalah itu. Yang udah Gimana? mah ya udahlah, kita song-song masa depan. Aja. Kayak orang bener sekarang mah. Iya. Tapi Pak, ada hak nggak mas suami untuk menceraikan istri gara-gara tahu bahwa istrinya nggak perawan? Kalau dia tahu istrinya tidak perawan, maka suami boleh meninggalkan istrinya dan menceraikannya, lalu semua pemberiannya diambil kembali. Iya. Oh itu hukum benernya mah. Iya. Hukum benernya dalam agama, hukumnya itu ngomong kayak orang nggak bener begitu. Lo lagi mikirin apa? Lagi amat apa itu anak? Tahu Kasep ya. Oke baik, kita akan break dulu sebentar. Benernya. Nanti kita akan kembali lagi di sini, tentunya tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Edgy Sempo and Hair Tonic. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Edgy Sempo and Hair Tonic. Iya, masih membahas tentang perawan dan saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Ya, siapa lagi Bu yang mau bertanya, Bu? Yang mana? Ya, udah pegang mic dari rumah. Ya, udah bunyi itu, Bu. Wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng dari Miftahul Jannah, yaitu Gang Nyamuk. Gang Nyamuk. Saya ya. mau bertanya mah Sok, tentang Neng. perawan. Kalau perawan udah nggak mau menikah, bagaimana hukumnya mah? Sampai udah 45 nggak mau menikah. Ya. Begini Ceneneng, jangan suka suuzon sama orang. Orang itu boleh jadi awalnya ada keinginan untuk menikah. Dia cocok, orang tuanya nggak nerima. Orang tuanya narok dijodohin, dianya nggak nerima. Banyak kasus yang bolak-balik, dia berusaha untuk menikah, cuman kan lama-kelamaan usia berjalan. Sementara yang namanya perempuan kalau usia 20 sampai 30 itu ibarat bola kaki. Tahu ibu bola kaki? Ya. Berapa orang satu timnya? 11. Kalau 2 tim jadi berapa? Diberebuti nama 22 orang nih kalau masih usia 20 sampai 30. 30 sampai 40 itu ibarat bola poli. Berapa orang kalau poli? 6. 6 tambah 6 berapa? 12. Mungkin sedikit yang ngeberebutin. Usia 40 sampai ke sononya perempuan itu ibarat bola golf. Tung, dibuang jauh-jauh. Makanya semenjak awal kalau emang sudah satu akidah dan dia baik, nikah saja. Jadi bukan sengaja jadi nggak mau nikah, mungkin perjalanannya seperti itu. Kalau emang semenjak dini dia mengatakan saya tidak mau nikah, Rasul mengatakan an-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunatku, siapa yang tidak ikut dengan sunatku dia tidak termasuk golongan umatku. Iya begitu. Terima kasih mah. Iya, Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang berikutnya Bu, siapa lagi yang mau bertanya?
Iya, sebelah sana ada. Mau mulai? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Entin dari Majlis Taklim Ar-Rahman, Bojonggenteng, Parung Kuda, Sukabumi. Oke, Centin. Saya punya anak perawan, mah. Mudah tersinggung, mudah sensitif. Gimana mengatasinya, mah? Yang namanya tersinggung, yang namanya sensitif, ada memang yang bawaan semenjak lahir. Itu fitrah. Itu bisa kita robah dengan pola perkembangan anak tadi. Dibiasakan jangan gampang tersinggung. Misalnya, lagi dia mainannya diambil, marah. Kita nggak boleh begitu, sama-sama. Misalnya, bajunya keinjek temennya kotor, dia marah. Kita didik nih anak. Nggak boleh begitu, kan main sama-sama gitu kan. Jadi jangan didemin. Anak yang gampang tersinggung banyak faktor penyebabnya. Yang pertama boleh jadi fitrah dasar anak ini emang gampang tersinggung. Yang kedua boleh jadi dia sering diisengin sama saudara-saudaranya. Yang ketiga boleh jadi dia MPO, meminta perhatian daripada orang tuanya. Karena selama ini orang tuanya sering mengabaikan dia. Jadi sensi nih anak ini. Makanya bagaimana kita mengatasinya? Kita atasi dengan cara dinasehatin oleh kita. Lihat tuh si Anu, dibercandain nggak tersinggung. Kalau orang yang gampang tersinggung susah untuk bergaul. Apalagi kita orang-orang TV ngomong asal pada cablak aja, si Oji, si Abdel, tuh si Oyon. Masya Allah, kalau kita gampang tersinggung dari kemarin udah pada berhenti dari TV. Nih anak saya nih nggak pernah pada tersinggung tuh. Lihat Hendro. Ngantuk dari tadi. Coba si Septi udah pakai baju pocong, emang begitu. Jadi jangan gampang tersinggung jadi orang. Kalau kita gampang tersinggung, saya jamin tidak punya teman. Kalau kita berbesar hati, tidak gampang tersinggung, enjoy nyaman sama teman, saya jamin Anda disukai oleh teman-teman Anda, dan teman Anda di mana-mana akan banyak. Begitu Centin. Gitu Centin. Ya, makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita harus break lagi sebentar, nanti kembali lagi di sini. Tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan HG Shampoo and Hair Tonic. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan HG Shampoo and Hair Tonic. Iya, pasti tentang perawan kita bahas tema, dan di samping Mama sudah ada yang ingin bertanya. Ini dari Pesing, Mama bisa kuat begitu di samping Pesing-Pesing, silakan Ma. Mama nekep hidung. Oh, nekep hidung dari tadi. Iya. Silakan. Iya. Nggak usah berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aminah dari Pesingkoneng, Ma. Iya, Sing. Saya mau bertanya, Ma. Ini ada seorang laki-laki. Dia maksudnya mau membuktikan dulu, dia mau mencoba dulu punya kekasih atau punya pacar, dia mencoba dulu. Perawan apa kagak? Perawan atau tidak, dia mencoba dulu. Bagaimana tuh, Bang? Ya Allah, kurang ajar amat. Emang perempuan sepatu dicobain dulu? Kalau Anda punya pacar sebelum nikah, pengen nyobain dulu perawan atau tidak, tolak. Dia bukan laki-laki yang baik. Ngapain? Ini mah maksudnya dia katanya. Pakai mic-nya, Bu, pakai mic-nya, Bu. Maksudnya dia takut tertipu gitu, Ma, atau dia bukan perawan atau tidak gitu maksudnya. Justru itu penipuan setan, dia penipunya, ngerti nggak lo? Jadi perempuan jangan mau dikibulin sama lelaki kadal, tahu? Buaya dikadalin. Kita sebagai ini perempuan, laki-lakinya bilang pacarnya, gue buktiin lu perawan enggak. Dibohongin, dia pengen merawanin Anda, jangan mau, tahu, pulang. Masih banyak laki yang punya otak, dikadalin, jangan mau. Aku buktikan, aku masih perawan. Bodoh banget jadi perempuan loh. Enakan dia ditinggal, tahu. Makanya manusia pakai ini, jangan pakai nafsu. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau beli sepatu, cobain nomor 40. Nggak pas gitu ya.
Kayaknya nggak pas nih, balikin lagi. Ya. Baik, ada lagi Bu yang mau bertanya? Ya. Sebentar ya, yang mau bertanya sebelah sini ada? Ya. Ya, silakan Bu. Boleh berdiri Bu? Boleh berdiri Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah di luar tema ya, Mah. Sok. Ya. Mama saya punya Namanya, saudara. Ibu? Namanya Ibu? Ya. Nama saya Ibu Amsani dari Pondok Terong Depok. Ya, oke, Pondok Terong. Ya. Dari Majlis Taklim Miftahul Rohmah. Ya. Gini Mah, saya punya saudara, nggak punya suami, nggak punya anak. Nah, dia ngikutin saya kurang lebih selama 10 tahun. Semuanya saya yang menjamin, dia sudah almarhum sekarang. Terus dia punya tanah 60 meter, ada keluarganya, misal kakaknya minta disuruh bagi-bagikan. Terus orang tua saya udah almarhum juga nih, mertua saya yang ibunya almarhum. Dia datang dalam mimpi saya melarang itu jangan dibagi-bagi katanya. Maaf saya tanya. Si perawan tadi udah meninggal. Udah. Ibunya sudah meninggal. Udah. Saudara kandungnya ada berapa? Ada Pakai mic, Bu. Pakai mic-nya Bu, pakai mic. 9. Artinya semua harta kekayaan dia dibagi saudara kandung yang 9, laki perempuan 2 berbanding 1. Walaupun saya yang ngurusin Mah dari semua yang jamin saya dari hidupnya gitu. Anda dengan dia hubungannya apa? Kakak ipar. Sepupuan. Kakak ipar. Nggak ada Anda hak waris sama sekali. Suami saya kakak adiknya dia. Iya, suami Anda berhak. Anda mah nggak ada urusan tahu. Saya nanya, ikhlas nggak ngurusin dia? Ikhlas. Lah udah jangan diomong-ngomong loh. Kalau diomong-ngomong Jelas aja Mah. iya, Anda tidak ada jatah. Semua harta itu dibagi 9. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lu abangnya lu ambil, adanya lu pikirin lu. Kagak ikhlas. Iya. Ma, ini buat kita nih Ma, orang tua muda nih yang punya anak perempuan masih kecil-kecil umur 4-5 tahun. Ini gimana caranya menjaga anak-anak kita supaya tetap bisa menjaga keperawanannya sampai dia menikah nanti? Dari awal tanamkan keimanan. Tanamkan tentang agama. Tanamkan bahwa Allah Maha melihat dimanapun kita berada. Insya Allah ini bekal yang bisa anak tadi tetap menjaga dirinya. Dia yakin dimanapun Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Ya, baik sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan Mama untuk tema kita di pagi hari ini, perawan. Pemirsa, yang namanya keperawanan merupakan anugerah yang Allah berikan kepada para perempuan. Keperawanan sangat tinggi nilainya buat kaum perempuan. Karena keperawanan kado yang paling istimewa yang dipersembahkan oleh seorang istri kepada suaminya. Kalau perempuan sudah tidak perawan, dia tidak ada harganya sama sekali. Karena dia sudah melakukan perbuatan setan. Oleh karena itu jaga diri kita, jaga anak-anak turunan keluarga kita, agar mereka tetap menjaga keperawanan mereka, tanamkan keimanan, tanamkan tentang ketauhidan. Insya Allah anak turunan kita akan menjaga keperawanan mereka masing-masing. Amin. Ya, itu dia kesimpulan Mama untuk tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang perawan. Dan besok kita akan membahas tema tentang berkhayal. Iya. Waalaikumsalam. Ya udahan ya. Makan apaan lo? Makan, mau makan. Itu? Apa? Ini permen. Buat? Sini, minta dong. Punya. Tuh mau juga punya, sama Ma. Iya, sini minta. Maaf. Pelit banget. Ini. Iya dong, makasih perawanin dulu dong, sekali dong. Nih, ditaruh di sini dulu ya. Enggak. Geleh banget ini. Lu bagiin aja ini dah. Jorok banget. Enggak mau nih, bawa lagi. Nih. Mana bekas belon gosok gigi dia? Udah mau. Ya, pertanyaan terbaik adalah dulu. Ibu Aminah. Mana Aminah yang mana nih? Aminah ada dua. Yang mana banyak Aminah? Aminah ada 2. Aminah mana nih? Aminah ada. Ibu yang bertanya tentang. Nah, iya. Iya. Ini selamat coba Ibu, saya juga tahu. Iya. Saya masih perjaka, Bu. Lu ditanya perjaka nggak boleh jawab. Lu melihatnya gitu amat tuh nafsir sama dia. Iya, baik, terima kasih Ibu-ibu sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Dan pemirsa, insya Allah besok kita ketemu lagi di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Eci Sempo and Hair Tonic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.